Nanti kalau hari Sabtu insya Allah. Nah mungkin tahun ini juga sama dengan yang kemarin, sama dengan nisfu Sya'ban yang kemarin itu. Saudi Arabia akan lebih dahulu puasa dari kita. Jadi kemungkinan besar insya Allah puasa hari Sabtu. Apakah mungkin puasa hari Jumat? Sangat mungkin. Tapi biasanya mengingat yang kemarin, kemungkinan besar kita akan puasa hari Sabtu. Nah, jadi puasa itu ada satu malam, di malam puasa itu yang sering sekali kita lalaikan. Ada satu malam di bulan puasa yang sering dilalaikan oleh orang-orang. Malam yang mana itu? Malam pertama bulan Ramadan. Jadi malam pertama tarawih. Nah biasanya malam pertama tarawih itu santai-santai kan, hati dengan tarawih, hati dengan waktu tarawih, santai-santai. Bukan malam tarawih itu kita, malam pertama puasa itu kita masih belum merasakan rohnya puasa. Biasanya puasa itu kita rasakan diri kita puasa nanti setelah malam tarawih yang kedua baru terasa kita puasa. Nah, tapi kalau malam pertama bulan puasa itu biasanya dilalaikan oleh orang. Padahal itu adalah salah satu daripada malam yang terbaik. Jadi malam pertama bulan puasa itu para ulama menyebutnya dengan nama Lailatul Nadhrah. Lailatul Nadhrah, malam yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, memandang hambanya. Tentunya dengan nazara, dengan ainur rahmah, nazratul rahmah, dengan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idza kanat al-lailatul ula min Ramadan nazara Allah ila ibadihi. Kalau sudah datang malam pertama di bulan Ramadan itu, nazara Allah ila ibadihi, Allah memandang hambanya. Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat al-lailatul ula min Ramadan nazara Allahu ila ibadihi." Kalau sudah datang malam pertama di bulan Ramadan, nazara Allahu ila ibadihi, Allah akan melihat hambanya, Allah akan memandang hambanya, Allah akan memperhatikan hambanya dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Wa man nadhara ilaihi, barang siapa yang Allah sudah memandangnya, Allah sudah melihatnya, lam yu'adzibhu abada, dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Makanya ada salah satu syair doa yang sering disebut oleh masyayikh kami, guru-guru kami di Mekah, terutama yang dari Yaman. Itu beliau sering mengungkapkan doa mengatakan, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi
minal ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan kasih sayang. Ala ya Allah binadrah, ya Allah pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang. Tudawi kullamabi. Nah, pandangan kasih sayang itu yang bisa mengobati segala sesuatu yang terjadi pada kami. Minam radin sakimah, dari penyakit-penyakit yang berat, yang keras, yang jelek-jelek. Nah, bisa juga kita berdoa di malam pertama bulan Ramadan itu dengan ainur rahmah, dengan nazratul rahmah, dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari azab di dunia dan azab di akhirat. Dan la yu'adzibuhu abada. Sabda Nabi, Allah tidak akan mengazabnya. Bisa saja kita doa, ya Allah, mudah-mudahan di malam ini Engkau cabut corona ini, ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini kami tidak kena dengan corona ini, dengan penyakit-penyakit yang lain. Tadi ulama tadi minam radin, dari segala macam penyakit-penyakit itu. Jadi ainul rahmah, ainul rahmah, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan. Nah, kan sering saya bilang itu tentang pandangan itu. Pandangan itu. Para ulama, guru-guru kami terutama Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, beliau sering sekali mengatakan pepatah Yaman. Nah, apa kata beliau? Man lam yanfa'ka lahdhu lam yanfa'ka lafzuh. Man lam yanfa'ka lahdhu, orang atau guru yang pandangannya tidak bisa bermanfaat bagimu, maka lafaznya juga tidak bisa bermanfaat bagimu. Itu sering diucapkan oleh Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Nah, jadi pandangan itu, an-nadhrah itu, pandangan itu bisa dia pandangannya bagus untuk kebagusan, bisa pandangan untuk kejelekan. Apa namanya pandangan kejelekan itu? Dengan setianya lewat mata apa? Innal aina haqqun, sabda Nabi. Sesungguhnya ain itu adalah hak. Nah, berbeda biasa ain itu ajum dengan lagu nena ajum dengan. Nah, lui kejadian bagus motor baru-baru mereka ngerepak motor dengan Allah, baru beli motor dia baru keren serang mobil dia baru bilang mobil dengan sih. Nah, sering itu buktinya Yuni tepuk yang mana atas apa atas beruga gemuk bocor. Itu gara-gara orang yang mengajumnya itu tidak mengatakan Masya Allah. Orang Arab itu marah dia kalau diajum. Kalau kita tidak bilang Masya Allah, gul Masya Allah, bilang Masya Allah caranya. Kenapa? Karena kalau kita muji orang tanpa kita mengucapkan Masya Allah pada mereka, berarti itu seolah-olah kita melepaskan ain kepada dia. Dan kalau udah idkhalta jannata qulta Masya Allah, itu menterinya itu. Nah, kita mengatakan Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau pergi ke Mekah di Arab secara umum, itu banyak menemukan mobil-mobil itu mereka ada stikernya Masya Allah, tabarakallah. Mobil itu beli ada stiker Masya Allah, tabarakallah. Kalau dulu Pak Kawan pasang yang masih itu dalam dashboard, tapi rekali baris-baris. Ada pasangan Masya Allah, baris pasangan Insya Allah. Nah, jadi Masya Allah, jadi ain yang namanya ain itu ada yang pandangan kasih sayang, ada yang pandangan kejahatan juga. Nah, makanya pokoknya hati-hati kalau ada orang yang memuji kita, yang melihat Masya Allah,
Masya Allah gempi-gempi. Ih, bagus banget, bagus pari betul. Oh Masya Allah, kak iya berkat anu benek impari empat menurut misalnya. Nah, jadi kalau orang itu tidak bilang Masya Allah, kita yang dipuji itu, kita yang mengucapkan Masya Allah. Nah, jadi kembali pada yang tadi, ain itu, nazrah itu, pandangan itu bisa pandangan itu menjadi pandangan yang menjadi rahmat bagi kita, bisa juga pandangan itu sebagai musibah bagi kita. Makanya ketika di malam pertama bulan Ramadan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan ainur rahmah, nazratur rahmah, pandangan kasih sayang. Dan wa man nazara ilaihi, barang siapa yang Allah sudah memandangnya, melihatnya, lam yu'adzibhu abada, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Nah, insya Allah di malam pertama bulan Ramadan yang dilaksanakan, mudah-mudahan kalau tidak nanti malam, ya malam Sabtu. Nah ya, kita terawih di sini hidup desa kajen, terawih hidup desa kajen. Siapkan jadi imam juga, Sahrul Husain jadi imamnya. Kayak biasa terawih kita, imamnya ganti-ganti biar cepat selesai rasanya ya. Soalnya kalau imamnya tak ganti-ganti, lama kita selesai. Mau kayak biasa atau mau luar biasa? Mau ayatnya dari Alam Nasyar, apa namanya ayat? Alhamdulillah takasur dari Tuha. Itu ini abu abduannya. Ini nanti ngagolan doang sekali berayat ngomeh, sedung dia. Nah, ada itu yang terawih di Jawa, di mana itu terawih selama 7 sah atau enggak itu? Ya, sah atau enggak terawih yang 7 menit tadi? Madul, sah atau enggak? Akan desa. Batuk corona si asli. Nah, itu kalau dalam madhab Syafi'i, sholat tarawih yang 23 rakaat selama 7 menit itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau dalam madhab Hanafi, sah sholatnya itu. Maka namun Syekh Dr. Said Ahmad Inayatullah itu, nama beliau jadi imam ya, siap-siap langsung baca Fatihah. Doa di imam itu baca Fatihah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Separuh nanti baca bismillah, Allahu akbar. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi itu, pertama, mereka tidak mewajibkan adanya bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat. Tidak wajib pada surat Fatihah, surat Al-Fatihah tidak wajib. Yang kedua, tapi mereka wajib baca Al-Quran. Berapa yang mereka wajib? Minimal 2 ayat. 2 surat, minimal 2 surat. Minimal 2 ayat. Tidak ada tumakninah di dalam mereka. Tidak ada tumakninah. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca dalam salat itu apa yang gampang-gampang dalam Al-Qur'an. Karena Allahu akbar mudhammatan bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Baru dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau Dr. Said jadi imam siap-siap buat ini baca
Nenek baca kabiong, nenek baca titah langsung baca petiga. Nah, itu nomor baca petiga mustahil ya kan? Ya tutup. Nah, jadi itu kalau tarawih yang mungkin tahun ini juga pasti akan ribut di TV itu. Tarawih yang dilaksanakan selama 7 menit 23 rakaat. Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas tidak sah. Nah, cerita itu kan al-hadis itu hadisul musii salatahu. Hadis orang yang musik yang jelek yang salat. Ada orang datang kemudian salat dipanggil Rasulullah. Dipanggil. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sembahyang lagi, kamu belum salat tadi itu. Sembahyang Malik datang. Qum fasalli fa innaka la tusalli. Datang Malik sembahyang. Malik salat, ulang Malik, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Terus berminta salat. Wah, 3 kali kan. Terus ibu ketua, dia berminta sembahyang Rasulullah. Oh, ibu ketua terus berbadan Rasulullah. Qum hatta stawaita qa'iman, farka' hatta stawaita raqi'an, kemudian fasjud hatta stawaita sajidan ila akhir. Jadi ada namanya, para ulama mengambil tumakninah itu adalah wajib rukun daripada sholat adalah tumakninah. Nah, tapi datang tadi kalau dalam mazhab Syafi'i Hanafi tidak. Kenapa? Karena perintah sholat itu datangnya di Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran itu perintah untuk tumakninah. Tidak ada dalam Al-Quran itu perintah untuk tumakninah. Nah, berarti nas perintahnya hanya salat. Lebih daripada itu, ziyadatun nassi. Jadi ada kaidah usul mengatakan ziyadatun nassi naskhun inda al-Hanafiyyati wa takhsisun inda Syafi'iyah atau inda ghairiha. Jadi ziyadah an-nas, adanya penjelasan tambahan dari nas itu, kalau dalam mazhab Hanafi nasakh jadinya itu menghapuskan hukum yang sebelumnya, dan menghapuskan hukum itu harus satu derajatnya. Harus yang qat'i dinasakh dengan yang qat'i, yang dhanni dinasakh dengan dhanni. Tidak bisa Al-Quran itu dinasakh dengan menggunakan hadis. Dalam mazhab Hanafi tidak bisa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, az-ziyadatu 'ala an-nashi itu takhsis, itu menjelaskan penjelasan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Dan penjelasan itu tidak mesti qat'i, tidak mesti sama-sama. Bisa saja Al-Quran itu dinasakh atau ditakhsis dengan menggunakan hadis. Nah, jadi kalau kita dalam mazhab Hanafi Syafi'i, hukum salat itu dari Al-Quran, penjelasan salat itu dari hadis. Nah, jadi itu perbedaan usuli. Kenapa beda antara kita dengan mazhab Hanafi? Karena ada perbedaan dalam usul fiqihnya antara usul fiqih Hanafi dengan usul fiqih Syafi'i. Nah, itulah sebabnya kalau ada orang yang sholat, kalau ada pekerjaan orang, ibadah orang, jangan kita terlalu cepat menyalahkannya. Wah, memang di Facebook kena hati-hati, ajaran baru, sholatnya orang kafir. Arab dengan sembahyang, ya sujud saat dia itu sholat 2 rakaat, tapi sujudnya bisa sampai 14 kali. 14 kali sujud. Selain sujud yang 14 kali sujud. Berarti kita kali sujud jadi 18 kali dia sujud. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sesat atau tidak? Ayo. Kenapa tidak sesat? Sujud tilawah. Jadi mereka itu sholat 2 rakaat, tapi dalam 2 rakaat tadi mengumpulkan semua ayat-ayat tilawah, sehingga mereka sujud tilawah dan gaul, sujud tilawah
Kanjeng Malik baca ayat sujud tilawah, Kanjeng Malik baca ayat sujud tilawah terus begitu terus. Jadi dalam hanya 2 rakaat tadi sujudnya berapa kali? Nah ini dalam sembahyang masjid malam misal, berapa sembahyang nonton berjamaah, sesak untuk para tamu di jamaah, ajaran mentang-mentang yang betul aku sembahyang keluitan sujud begini. Jadi itu jangan kita terlalu cepat menafikan, menyalahkan ibadahnya orang lain karena kita tidak tahu apa dasarnya. Memang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki bahkan lebih parah lagi, ditekankan lagi makruh kita untuk membaca surah sajdah, ayat sajdah dengan niat untuk sujud yang tadi itu. Ya, makruh kita sedia enggak membaca surat itu hanya untuk sujud itu makruh dia. Dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa dengan kembali baca banyak. Nah, biasanya orang yang sholat yang tadi itu orang Turki. Nah, orang Turki biasanya yang sholat yang mengumpulkan dan mereka biasanya sholatnya itu di Masjid Qiblatain di Madinah. Nah, iya kira sembahyang tak baru no. Kita kira sembahyang apa? 2 rakaat lagu baru olah sekali sujud cobaan. Coba balik pada mana? Langsung ke isolasi di masyarakat terus para sesat atau para jogang lawan. Waduh, turun apa di sekolah jogang. Kasur jadi mampir ya. Nah, jadi itu. Jadi insyaallah di malam ini atau besok malam kita di malam pertama bulan Ramadan itu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan ainun nazarah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, insyaallah mudah-mudahan dengan pandangan kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, mengasihani kita semua sehingga kita selamat dunia dan akhirat, selamat di dunia dari segala macam penyakit, selamat di dunia dari segala macam kesusahan, selamat di dunia dari segala macam hal-hal yang bisa membuat kita kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan hal yang lain sehingga kita tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan terhindar dari segala macam itu. Mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat, masuk surga bighairi hisab insyaallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi faqina